Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pemirsa Nurhat TV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Muhammad Rahmat Hidayat yang akan menemani Anda beberapa saat ke depan menjelang waktu berbuka puasa di bulan Ramadan pada kali ini. Dalam program acara upload. Terasa pemirsa, kita sudah memasuki penghujung bulan di akhir penghujung bulan, yakni di bulan Ramadan pada tahun kali ini. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai seputar bulan Ramadan, khususnya menyambut Hari Raya Idul Fitri. Di samping kita sudah hadir Abi Fakri, Ustaz Arif, Sahaja MTD yang akan seperti biasa akan menemani kita berbincang-bincang mengenai seputar bulan Ramadan, khususnya pada episode terakhir kali ini. Mungkin dan pemirsa, pada episode kali ini kita akan membahas yakni mempersiapkan diri menyambut Hari Raya Idul Fitri besok. Jadi apa saja cara dalam mempersiapkan diri secara spiritual untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala amri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa Nurhat TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sudah di penghujung bulan Ramadan. Dan ini adalah hari ke-29 bulan Ramadan. Insyaallah kalau misalkan besok sudah masuki bulan Syawal dan kita sudah menyambut Hari Raya Idul Fitri. Untuk mempersiapkan Hari Raya Idul Fitri, ada beberapa persiapan-persiapan yang kita siapkan, yaitu kita memperbanyak amal-amal kebaikan, memperbanyak amal-amal yang disunahkan, dan tentunya sudah kita pahami bersama bahwasanya di bulan Syawal atau di Idul Fitri itu adalah hari di mana kita saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Maka kita harus mempersiapkan hati kita agar supaya bisa memaafkan orang lain yang pernah menyakiti hati kita. Karena sejatinya semua orang itu pasti mempunyai kesalahan. Kita pun juga mempunyai kesalahan. Maka orang yang paling baik adalah orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Bagaimana difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu surat Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfirah. Bersegeralah kamu untuk mencari atau bersegeralah kamu untuk mendapatkan maghfirah, pengampunan dari Allah. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu. Sedangkan jannah atau surga itu sudah disiapkan, yang mana luasnya adalah samawati wal ard. Luasnya adalah langit dan bumi. Disiapkan untuk siapa? U'iddat lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu siapa itu orang-orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Jadi orang-orang yang bertakwa menurut ayat tersebut mengatakan bahwasanya alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang yang mau meninfakkan, mensedekahkan, menyisihkan sebagian hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Yang kedua adalah apa?
Fisari wa dharra wal kadhiminal ghaidha. Yang kedua adalah menahan amarah, menahan emosi. Lalu yang ketiga adalah wal afina 'anin nas, dan inilah yang kita bahas kali ini, yaitu saling memaafkan di antara manusia. Nah, mungkin kalau orang menahan marah itu sudah bisa menahan amarahnya, tapi wal afina 'anin nas, yaitu saling memaafkan di antara manusia, ini bukan hal yang gampang. Ini merupakan hal yang sangat sulit. Maka dari itu tadi disampaikan bahwasanya wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Surga yang luasnya adalah langit dan bumi itu dipersiapkan untuk orang yang bertakwa. Yang tadi salah satu kriterianya adalah saling memaafkan di antara satu dengan yang lain. Nah, jadi kita harus mempersiapkan hati kita. Siapapun orang nanti yang datang kepada kita, atau misalkan orang yang sudah menzalimi kita, orang yang sudah berbuat jahat kepada kita, orang yang sudah menyakiti hati kita, walaupun orang itu tidak meminta maaf kepada kita, ya sudah, kita maafkan. Gitu. Bagaimana Rasulullah ini Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang pemaaf. Rasulullah tidak pernah membenci sekalipun kepada orang-orang yang sangat jahat kepada beliau. Ada beberapa orang yang, bukan beberapa lagi, tapi banyak sekali orang-orang yang menyakiti hatinya Rasulullah. Terutama di sini adalah keluarganya sendiri, yaitu pamannya beliau, Abu Lahab. Nah, ini orang yang paling dekat dengan Rasulullah, paman beliau sendiri, keluarga beliau sendiri. Tapi sangat membenci Rasulullah, sangat benci dengan Rasulullah, dan ingin, bahkan misinya adalah ingin bagaimana melenyapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah tidak pernah mempunyai rasa dengki, rasa benci kepada pamannya. Ya, bahkan ada orang yang setiap hari itu mencaci Rasulullah. Lalu apa? Lalu ketika dia sakit didatangi Rasulullah, dijenguk, dia masuk Islam. Ada orang yang buta yang mana setiap hari itu selalu meludahin Rasulullah. Tapi apa? Tapi Rasulullah senantiasa menyuapin makanan kepadanya. Hingga saat ketika Rasulullah SAW ini meninggal dunia, orang ini merindukan, mana ini seseorang yang senantiasa memberi makan saya, menyuapi saya. Merindukan orang itu. Akhirnya datanglah salah satu sahabat, kemudian dia menyuapinnya. Lalu si orang ini tadi, engkau bukan orang yang setiap hari nyuapin aku, kemana dia? Kata sahabat, ketahuilah bahwasanya dia adalah Muhammad, dia adalah Rasulullah SAW. Dia sudah meninggal. Singkat cerita, orang tersebut kemudian menangis. Lalu apa? Dia masuk Islam. Nah, dengan berbagai macam cerita-cerita yang berkenaan dengan kemurahan hati Rasulullah, ya, kelembutan hatinya Rasulullah, ini bisa membuat orang lain juga mempunyai hati yang lembut. Nah, apabila kita ini mudah memaafkan orang lain, insya Allah Allah pun juga akan mudah memaafkan kesalahan kita. Jangan sampai kita ini mempunyai dendam dengan orang, yang akhirnya dengan dendam itu membuat hati kita ini rusak. Karena apa? Karena kita manusia itu mempunyai kehendak atas dirinya sendiri. Jangan biarkan orang lain yang mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi apa nanti akan kita pilih, mana yang langkah yang kita ambil. Jangan biarkan orang lain untuk seperti itu. Ya, kita masing-masing mempunyai kehendak, mempunyai hak, mempunyai kuasa atas diri kita sendiri. Baik dan jeleknya kita itu adalah tergantung daripada apa yang kita pilih, apa yang kita lakukan. Maka di malam terakhir ya bulan Ramadan ini, ya di hari terakhir bulan Ramadan ini, persiapkan hati kita, persiapkan diri kita untuk menyambut bulan suci yang fitrah. Namanya adalah Idul Fitri, kembali kepada kesucian, kembali kepada hal yang suci. Nah, jadi orang kalau sudah kembali ke fitrah, kembali ke suci, maka ini akan diampuni oleh segala dosanya. Jadi maka dari itu ya kita persiapkan hati kita agar supaya bisa mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain.
Pemirsa, dan mengenai mempersiapkan diri secara spiritual untuk menyambut hari raya Idul Fitri. Ini mungkin seperti yang Abi Fakri sampaikan, ini nah, sebagaimana di hari raya Idul Fitri kita selalu bermaaf-maafan kepada saudara, sanak saudara ataupun tetangga dan masyarakat di sekitar kita. Nah, mungkin di bulan Ramadan atau sebelum bulan Ramadan kita mempunyai kesalahan yang sengaja maupun tidak disengaja kepada saudara sanak tetangga tersebut. Tapi gini, ya, yang harus kita pahami dan kita sadari bahwasanya untuk memaafkan dan minta maaf kepada orang lain itu tidak hanya di saat Idul Fitri saja. Yang harus kita pahami, jangan orang itu mempunyai mindset, mempunyai pola pikir bahwasanya di luar Idul Fitri orang itu akan seenaknya berbuat menzalimi orang lain dengan pikiran nanti Idul Fitri saya minta maaf aja. Nah, iya kalau dia sampai ke Idul Fitri. Kalau dia belum sampai ke Idul Fitri, Allah sudah mencabut nyawanya, berarti kan dia masih mempunyai tanggungan dosa dengan orang. Maka dari itu jangan kita mempunyai mindset atau mempunyai pola pikir bahwasanya meminta maaf ketika berbuat salah itu hanya di Idul Fitri saja. Idul Fitri adalah momen di mana kita ini saling memaafkan. Tapi bukan berarti memaafkan, saling memaafkan. Maaf dan memaafkan itu hanya di hari raya Idul Fitri. Tapi apa? Di luar sana juga, di luar Idul Fitri kita juga harus saling memaafkan, saling minta maaf. Kalau kita sudah berbuat salah kepada orang, ya sudah kita minta maaf langsung. Akui kalau kita salah, sesegera mungkin untuk meminta maaf. Begitu juga dengan orang yang dimintai maaf, sesegera mungkin untuk memaafkan. Itu yang harus kita pahami. Baik. Mengenai tadi mungkin lebih balik Ustaz dari mempersiapkan diri secara spiritual untuk menyambut hari raya Idul Fitri. Mungkin apakah ada amalan-amalan seperti halnya ketika bulan Sya'ban, bulan Rajab atau bulan Maulud, seperti halnya sholat nisfu Sya'ban. Apakah di hari raya Idul Fitri ada amalan-amalan atau ibadah yang sunat untuk? Ya, baik. Tadi saya koreksi ya, tidak ada sholat nisfu Sya'ban. Tidak ada sholat nisfu Sya'ban. Kemudian berkenaan dengan amalan-amalan sunnah terutama ya, amalan-amalan sunnah di hari raya Idul Fitri. Tentu banyak sekali amalan-amalan sudah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama di malam hari raya Idul Fitri, ya, di malam hari raya Idul Fitri kita memperbanyak membaca takbir. Makanya sudah menjadi kebiasaan umat Islam di Indonesia terutama, di seluruh dunia terutama di Indonesia ini, ketika malam hari raya di masjid-masjid sangat ramai untuk orang bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, memperbanyak membaca takbir. Lalu apa? Di samping itu juga untuk menghidupkan malam Idul Fitri. Yaitu tadi dengan menghidupkan malam Idul Fitri yaitu dengan cara memperbanyak membaca takbir. Nah, selain itu juga ada hal lagi ketika orang itu sudah sampai di esok di esok harinya, ya, disunahkan juga untuk sebelum berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, sholat Aid, yaitu hendaknya orang ini mandi terlebih dahulu, mandi hari raya Idul Fitri. Ini adalah perbuatan yang sunnah. Nah, mandi kemudian menggunakan pakaian-pakaian yang bersih, yang suci, yang rapi, yang sunahkan juga untuk memakai wangi-wangian, ya. Dan ketika kita menggunakan pakaian juga pakaian yang terbaik yang kita punya. Tapi perlu kita pahami juga, jangan disalah tafsirkan bahwasanya kita menggunakan pakaian terbaik di hari Idul Fitri berarti kita harus beli pakaian yang baru. Bukan seperti itu. Ya, ada satu
eh, ini entah satu hadis atau satu perkataan para ulama ya. Di situ dikatakan bahwasanya laisal aid man kana labisal jadid walakinnal aid man kana ta'atuhu yazid. Jadi Idul Fitri atau hari raya itu bukanlah bagi orang-orang yang labisal jadid, memakai pakaian-pakaian yang baru. Akan tetapi Idul Fitri atau hari raya itu adalah hari di mana bagi orang-orang yang ta'atuhu yazid, yang ketaatannya itu semakin bertambah. Nah, bukan kita di hari raya Idul Fitri kemudian kita harus beli pakaian yang baru. Bukan seperti itu. Tapi apapun pakaian yang sudah kita punya, yang paling baik yang kita punya itu yang kita pakai. Ini sunnahnya. Jadi tidak harus kita membeli pakaian yang baru. Banyak pakaian-pakaian yang masih bagus yang bisa kita pakai. Jangan menghambur-hamburkan uang yang sudah kita yang kita miliki gitu kan. Lebih baik ini digunakan untuk hal-hal yang lain, bersedekah misalkan. Tadi di sunnahnya untuk bersedekah juga, sedekah hari raya. Ya. Maka ya kita juga sering ketika melihat itu orang bagi-bagi sedekah ya kepada anak-anak, kemudian kepada tetangganya, kepada saudara-saudaranya masih kecil-kecil, nah itu. Ya, jadi kita bersedekah di hari raya Idul Fitri. Ya, bersedekah, bagi-bagi uang, bagi-bagi harta, bagi-bagi apal. Itu adalah termasuk daripada sunnah-sunnahnya itu Idul Fitri. Ya. Maka tadi saya katakan yang harus kita pahami oleh masyarakat dan pemirsa semuanya bahwasanya orang-orang yang berhari raya bukan berarti orang-orang yang harus memakai pakaian yang baru. Tidak, tapi bagaimana kita ini meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya Idul Fitri itu adalah hari kemenangan. Idul Fitri adalah hari kemenangan, hari di mana kita ini merayakan kemenangan kita. Kemenangan atas apa? Kemenangan atas kita bisa menjaga diri selama bulan Ramadan. Kemenangan atas kita bisa melawan hawa nafsu kita selama 1 bulan di bulan Ramadan. Maka kita rayakan di raya Idul Fitri ini, kita menang melawan hawa nafsu kita. Jadi sebenarnya Idul Fitri itu adalah hari rayanya orang-orang yang bisa menaklukkan hawa nafsunya selama di bulan Ramadan. Gitu. Ya seharusnya orang itu malu ketika dia nggak puasa tapi ikut lebaran. Apa yang dia rayakan? Berarti dia bukan merayakan kemenangan, ya ikut-ikut aja. Gitu. Yang tujuan kita lebaran, ya, Idul Fitri adalah merayakan kemenangan kita atas apa? Atas kita bisa melawan hawa nafsu kita. Kita bisa mengendalikan hawa nafsu selama di bulan Ramadan. Misalkan dengan berpuasa, memperbaiki ibadah dan sebagainya. Itu tadi yang sudah di episode kemarin sudah kita bahas. Nah, tapi kalau orang ini ya, selama bulan Ramadan maksiatnya tetap jalan, nggak mau berpuasa, kejelekannya terus dilakukan, lalu dia ikut lebaran, berarti dia merayakan hari kemenangan apa? Kemenangan atas iblis yang sudah menguasai dirinya, berarti. Kemenangan atas setan yang sudah menguasai dirinya. Makanya laisal aid man kana libasul jadid walakinnal aid man kana ta'atuhu yazid. Jadi bukan Idul Fitri itu adalah hari di mana orang itu memakai pakaian baru. Tapi Idul Fitri atau hari raya Lebaran itu adalah di mana kita ini imannya semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatannya semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya pemirsa, jadi mengenai hari raya Idul Fitri itu bukan tentang soal perkara atau memakai pakaian yang baru. Iya. Dan mungkin di luar sana syukur-syukur kita sebagai umat muslim bisa memakai pakaian baru, dan lebih-lebih hati kita menjadi baru dengan segala kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan yang akan. Dan
Dan saya mau menambahin satu lagi ya. Satu sunnah lagi yang sangat disunahkan, yaitu apa? Ketika di bulan Syawal, ya, ketika di bulan Syawal setelah hari raya Idul Fitri, ada satu sunnah lagi yang sangat disunahkan, yaitu apa? Kita berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi orang yang berpuasa man shoma sittah ayyami min Syawal, para siapa yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia sama halnya puasa dahar. Ya, puasa dahar itu adalah puasa 1 tahun penuh. Ya, jadi para siapa yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia sama halnya dengan ibadahnya ini sama halnya dengan puasa selama satu tahun penuh. Makanya setelah bulan Ramadan kita sudah berpuasa selama kurang lebih 30 hari, 29 atau 30 hari penuh. Kemudian Idul Fitri, ya, di tanggal 2 Syawal kita disunahkan untuk melanjutkan puasa sampai 6 hari. Lalu apakah 6 hari itu harus kita sambung berturut-turut? Tidak. Jadi 6 hari itu bisa kita putus-putus. Misalkan kita sesuaikan dengan hari Senin dan Kamis. Ya, jadi Senin, Kamis, Senin sampai 6 hari boleh. Atau langsung juga boleh. Atau misalkan 2 hari, 1 minggu ini 2 hari, nanti minggu depannya 2 hari lagi dan seterusnya. Itu juga boleh. Intinya selama di bulan Syawal kita puasa 6 hari itu sudah mempunyai atau kita sudah mendapatkan sunnahnya sebagaimana kita berpuasa selama satu tahun penuh. Itu pemirsa, bagi Anda yang ingin mendapatkan keutamaan sunnah di hari raya Idul Fitri, mungkin dengan yang Habib Farid sampaikan, dengan menjalankan puasa zahar di 6 hari setelah hari raya Idul Fitri. Nah, jadi lanjut Habib Ustadz, mungkin seringkali di hari raya Idul Fitri kita selalu terbiasa atau kebiasaan dalam melakukan sesuatu yang terkadang membuat kita mubazir terhadap perkara tersebut, yakni Membelanjakan. ya ini dengan membelanjakan atau yang saya sebut dengan kita terjebak yang dinamakan dalam budaya konsumtif. Jadi bagaimana itu agar tidak terjebak dalam budaya tersebut? Iya. Jadi tadi saya sampaikan bahwasanya kebanyakan mindset orang atau pola pikir seseorang itu adalah ketika di bulan sebelum memasuki bulan Syawal, ya, atau akhir-akhir di bulan Ramadan, itu orang itu lagi bersiap-siap untuk membelanjakan banyak hal. Misalkan beli baju, beli ini dan sebagainya. Akhirnya apa? Akhirnya ya, ini tergolong daripada orang-orang yang menghambur-hamburkan, membuang-buang, menghambur-hamburkan uang. Boleh kita berbelanja sekedar membeli baju baru atau lain sebagainya. Tapi ada juga orang yang budaya konsumtif, tidak punya tapi dipaksakan untuk punya. Saya harus punya baju, saya harus punya gadget baru misalkan, saya harus punya HP baru, saya harus punya. Nah, ini adalah hal-hal yang tidak perlu kita lakukan gitu. Makanya tadi saya sampaikan bahwasanya Idul Fitri itu bukanlah hari raya bagi orang-orang yang pakai pakaian yang baru atau segala sesuatu yang baru, itu bukan. Tapi bagaimana iman ini, ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Allah itu bertambah. Jangan kita itu mengikuti budaya di mana kita mengikuti gengsi orang-orang di sekitar kita. Wah, lebaran nih, baju saya harus baru. Wah, lebaran nih, HP saya harus baru, gadget saya harus baru. Akhirnya apa? Akhirnya yang tidak punya uang dipaksakan untuk punya uang, sampai nyicil, sampai utang, sampai kemana-mana. Akhirnya apa? Dia terjerat dalam hutang. Ya, naudzubillah, apalagi terjerat dalam riba. Nah, ini harus kita hindari. Bagaimana untuk mencegah itu? Ya, tentunya kita harus mempunyai catatan-catatan atau membuat yang namanya presentasi
pembelanjaan apa yang nanti kita belanjakan. Ya, tentunya ini nggak jauh beda dengan cash flow ya, atau bahasanya itu adalah keluar masuknya uang di bulan-bulan yang lainnya. Ya, di bulan gue. Misalkan di target, saya mudik. Ya, mudik nanti saya habis berapa ini dengan keluarga. Kemudian saya bersedekah kepada keluarga-keluarga saya. Nanti saya habis berapa. Nah, itu harus dibudget. So, ada budgetnya masing-masing. Ada budget ya. Budgetnya masing-masing. Jadi kalau misalkan penghasilan kita misalkan 10 juta satu bulan atau 5 juta. Nah, harus diplotkan. Mana ini saya harus mudik berapa rupiah. Nanti saya harus bagi-bagi sedekah, bagi-bagi kepada keluarga saya, kepada tetangga mungkin, atau kepada anak-anak yatim berapa. Nanti saya harus membelikan baju untuk istri saya, untuk anak saya, untuk keluarga saya berapa. Nah, itu harus dibudget. Jangan kemudian nggak cukup, kemudian dipaksakan untuk dipaksakan untuk beli barang, beli sesuatu. Maka inilah yang nanti akan menjadikan budaya lebih konsumtif, budaya untuk sering belanja, yang akhirnya apa? Belanja tapi kemudian barang ini nggak kepake kan akhirnya. Udah punya baju bagus, Lebaran beli baju lagi. Karena bajunya numpuk-numpuk satu lemari. Makanya kita harus membuat rancangan pembelanjaan, rancangan anggaran belanja selama hari raya Idul Fitri. Karena ya di hari Idul Fitri juga rata-rata harga-harga itu semuanya itu pada naik. Makanya kita harus lebih siap mempersiapkan bagaimana pembelanjaan kita ini, misalkan untuk itu tadi ya, untuk mudik berapa, kemudian untuk sedekah berapa, untuk beli baju baru misalkan, kalaupun harus beli baju baru. Yang penting adalah kebutuhan-kebutuhan pokok dulu yang harus kita penuhi. Ada pun kebutuhan-kebutuhan yang lain, misalkan beli baju, beli apa, itu adalah kebutuhan-kebutuhan yang sekunder, kebutuhan yang sunnah. Kalaupun nggak beli ya nggak apa-apa. Maka kita harus utamakan dulu kebutuhan-kebutuhan pokok, baru kemudian kalau masih ada sisa lagi, baru kita bisa untuk penuh itu. Tapi ya sesuai dengan budget, sesuai dengan budget kita. Jangan nggak ada budget tapi dipaksakan. Akhirnya harus ngutang, harus nyicil, harus terjerat dengan riba dan lain sebagainya. Ini berarti kan hari raya bukan menjadi hari yang memberikan keberkahan bagi diri. Justru malah menjadikan dia ini terjerat dalam hutang, atau terjerat dalam riba. Nah, gitu. Baik, jadi sebisa mungkin lah kita di hari raya Idul Fitri mungkin atau pemirsa dari segi atau bulan ketika di pekerjaan sudah hampir pada penghujung bulan Ramadan ya, ini bagi-bagi THR. Mungkin ketika kita bagi THR mungkin saya harus beli ini, sudah dapat THR, sudah gajian. Mungkin atau sebisa mungkin kita jangan langsung mengeluarkan uang tersebut untuk kebutuhan selain kebutuhan pokok, dan menghindari atau seperti yang kami sampaikan mungkin diusahakan membuat rancangan anggaran biaya. Diusahakan untuk membuat rancangan anggaran biaya dan menghindari perkara yang riba, seperti dengan cara kredit yang ujung-ujungnya seperti tadi terujung hutang. Nah, langsung ya, justru orang kalau hutang itu malah dia menjerat dirinya sendiri kan, betul ya, menjerat dirinya sendiri, atau bahkan mungkin riba itu menjerat dirinya sendiri. Apalagi kalau riba itu dengan bunga yang sangat tinggi, nggak mampu bayar, akhirnya dia stres. Banyak kan kita melihat kasus-kasus di mana orang
terjerat dalam kasus pinjaman-pinjaman yang online itu, akhirnya apa? Dia berakhir dengan bunuh diri. Udah banyak seperti itu. Maka jangan, lagi-lagi pemirsa dimanapun Anda berada, kita sebisa mungkin jangan mudah tertarik dengan pinjaman-pinjaman yang seperti itu, yang mana ini justru akan menjerat diri kita sendiri. Kita nggak usah gengsi dengan kanan kiri kita. Hiduplah apa adanya. Apa yang kita miliki syukuri. Manusia itu kurang bersyukur. Kita kadang kurang bersyukur. Kita ini kalau melihat itu jangan melihat ke atas, melihat yang ke bawah. Banyak orang-orang yang lebih susah daripada kita. Banyak orang-orang yang kadang sehari itu nggak makan itu banyak. Masih ada orang yang seperti itu. Maka kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki, apa yang kita punya. Jangan sampai kemudian kita gengsi melihat orang-orang yang di atas kita. Akhirnya apa? Kita nggak punya, dipaksakan untuk punya. Terjerat dalam hutang, terjerat dalam pinjaman online dan sebagainya. Nggak mampu membayar, stres, diteror oleh siapa itu namanya, yang menagih hutang itu, si penagih hutangnya itu, akhirnya apa? Dia stres, kemudian dia bunuh diri. Ya. Nah, semoga saja kita terjauh dari perkara yang riba, yang ujung-ujungnya kita dapat terhubung dengan hutang piutang orang tersebut. Nah, langsung jadi begini Bi, di Hari Raya Idul Fitri kita selalu tradisinya dengan berbagi dan membantu sesama dengan cara atau berbagi ampau lah, masanya dengan uang, atau misalkan di sebagian orang kesusahan atau bingung bagaimana berbagi dan membantu sesama di Hari Raya Idul Fitri. Mungkin Abi bisa jelaskan bagaimana kita bisa berbagi. Ya mudah sekali, kita berbagi, banyak tempat-tempat yang bisa kita datangi untuk kita bagikan sedekah kita. Misalkan di sekitar kita, itu perhatikan dulu di sekitar kita. Adakah saudara-saudara kita yang membutuhkan? Keluarga-keluarga kita yang membutuhkan? Mungkin dari anak kita, saudara keluarga kita, yang mana dia anaknya adalah anak yatim atau seperti apa, kita bagikan di situ bisa. Kemudian di tempat-tempat kebaikan, di masjid, di musola, di pondok pesantren, di madrasah, di TPQ, itu juga bisa kita datangin untuk kita berikan sedekah bulan Syawal, sedekah Idul Fitri, sedekah di Lebaran, seperti itu. Jadi banyak tempat-tempat kebaikan yang bisa kita berikan sedekah kita. Jangan sedekah itu salah sasaran. Akhirnya apa? Uang yang kita berikan itu digunakan untuk hal-hal yang tidak kita inginkan. Justru malah ini memberikan mabur yang sangat besar. Ya, jadi sedekah itu harus tepat sasaran, di masjid, di musola, terutama di pondok pesantren juga, ya, di anak-anak yatim, duafa, fakir miskin, banyak tempat-tempat yang bisa kita datangi untuk kita bisa bersedekah di situ. Oke. Jadi bisa betul yang bisa bahas kebaikan mengenai cara berbagi dan membantu sama di hari kita Idul Fitri. Ya ini, sebagian pemirsa di rumah kebingungan untuk memberikan atau menyumbang sedikit rezekinya untuk seseorang yang sifatnya membutuhkan. Ya. Nah, baik pemirsa, demikian. Nah, pada episode terakhir kali ini di penghujung bulan Ramadan, ya ini di penghujung bulan, yakni pada bulan Ramadan tahun ini 1445 Hijriah. Nah, saya dan segenap rekan kru kerjaan Moha TV mengucapkan taqabbalallah minna wa minkum, taqabbalallah
ya karim. Kun Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. wallahu. Wa amin wa antum bi khair. Baik pemirsa, dan jangan lupa jangan lupa untuk saksikan program upload di bulan Ramadan tahun depan yang akan datang. Dan saya sebagai host minta maaf kepada semuanya bila mana ada kata salah yang saya ucapkan baik sengaja maupun tidak sengaja. Dan Abi Fari Sama saya. demikian pada episode kali ini. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.